Hi students, how are you today? I hope you're fine during this coronavirus outbreak. Ya, ini adalah pertemuan pembelajaran pertama kita untuk semester ini di kelasnya Miss. Jadi Miss harap kalian bisa enjoy, kalian bisa tetap merasa ya belajar itu penting, jadi harus belajar ya. Oke, jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang what do you recommend, yang artinya apa yang kamu rekomendasikan. Oke, tapi sebelum memulai pembelajaran kita di hari ini, kita harus berdoa dulu. Meskipun kalian ada di rumah lagi nonton video ini sambil tidur-tidur kah, sambil makan kue atau apa, ayo kita berdoa dulu karena Tuhan selalu menjaga kita. Jadi kita harus meminta perlindungan Tuhan dan bersyukur untuk hari ini. Oke, kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Oke. Sebelumnya Miss mau pastikan dulu, kalian di samping kalian ini ada buku tulis, bolpen, sama kamus kah tidak? Kalau sudah ada berarti mantap. Tapi kalau belum ada pergi ambil dulu ya. Kalau belum ada berarti nanti kalian cepat lupa. Jadi lebih baik sekarang ambil dulu buku, bolpen dan juga kamus bahasa Inggris supaya kalau ada kata baru dalam pembelajaran nanti, ini artinya apa? Oke, kalian tulis terus cari di kamus atau mungkin mau cari nanti di Google Translate setelah pembelajaran, setelah pakai HP boleh. Tapi intinya harus ada itu dulu, buku dan bolpen. Oke, kalau sudah ada, ayo kita belajar. Baiklah, di materi ini nanti kalian akan pelajari apa itu saran, apa itu rekomendasi, apa fungsi dari memberikan saran tadi, atau apakah saran dan rekomendasi itu sama? Kalau seandainya tidak sama, bedanya di mana sih? Itu yang akan kalian pelajari di materi ini. Sebuah saran adalah sebuah ide atau sebuah pemikiran yang dinyatakan oleh seseorang. Saran itu opsional. Maksudnya adalah kita bisa menerima atau bisa juga menolak ide atau saran tadi. Kita biasanya meminta saran dari seseorang ketika kita bingung atau ragu-ragu ketika menentukan sesuatu untuk dilakukan. Apakah sesuatu itu pilihannya bagus atau tidak di kemudian hari. Nah, ada dua fungsi dari saran atau rekomendasi. Yang pertama adalah untuk memberikan dan meminta saran ke orang lain dan memberikan respon terhadap saran itu. Nah, responnya itu apakah kita menolak atau kita menerima. Dan fungsi yang kedua yaitu untuk menolong seseorang yang membutuhkan saran atau nasihat dengan cara kita memberikan kita punya ide atau kita punya pendapat kepada mereka untuk mereka melakukannya di kehidupan sehari-hari. Seperti yang kalian bisa nanti lihat di halaman 3 di buku, ada tabel dan di situ asking for suggestion. Itu maksudnya adalah ketika kalian mau meminta saran kepada orang lain dalam bahasa Inggris, kata-katanya seperti ini. Jadi I've got a bad tooth itchy, what do you suggest? Nah, what do you suggest itu dia termasuk ke dalam suggestion. Selain itu juga bisa what do you advise me to do? Apa yang harus saya lakukan? Sama juga dengan what should I do? Nah, do you have any suggestion from me? Itu juga bisa. Nah, ketika kalian sudah meminta saran, teman kalian yang memberikan saran itu dia masuk dalam giving suggestion. Jadi kalian punya teman bisa bilang I suggest atau I recommend that you. Bisa juga you really should atau you really ought to. Kamu harus atau you'd better. Kamu lebih baik. Nah, selain itu juga bisa menggunakan how about playing cards. Bagaimana kalau kita main kartu saja? Nah, itu juga dia termasuk dalam memberikan saran. Atau bisa saja dibalik. Kalian punya teman yang meminta saran. Dia bilang di kotak yang sebelah tadi. Lalu kalian yang memberikan saran berarti bilang yang tadi. Contohnya, I suggest you go to the doctor. Jadi saya sarankan kamu pergi saja ke dokter. Nah, ketika kalian tadi minta saran, terus teman sudah berikan, kalian bisa meresponnya lagi.
kalian bisa menerima saran itu. Jadi kalian kalau mau terima berarti kalian bilang ya, I'd like, yes, I'd like, atau I love to juga bisa. Atau bisa bilang that sounds like a good idea. Itu kedengarannya bagus. Atau yang simple-simple saja, kalian bisa bilang thank you atau bisa bilang thanks. Selain itu yang tadi kalau respon dari how about playing cards, kalau bagaimana kalau kita main kartu. Nah, respon ketika teman kalian tadi memberikan saran, kalian bisa responnya dengan bilang I will do atau saya akan coba. Bagaimana kalau kita main sama-sama? Nah, itu juga bisa termasuk ya. Nah, tapi kalau refusing suggestion, kalau kalian sudah dikasih saran terus kalian pikir aduh kayaknya itu tidak cocok buat saya, jadi kalian bisa bilang I tried that, saya sudah coba itu, but tapi kenapa? Terus bisa juga bilang that's a good idea, kalian puji dia dulu, itu ide yang bagus, tapi kalian ungkapkan kenapa sampai kalian tidak bisa terima saran dari yang sudah dia kasih. Atau bisa juga bilang no, itu yang paling gampang ya. No, I'd rather not. Tidak, lebih baik saya tidak usah lakukan apapun. Nah, itu contohnya. Next explanation, penjelasan selanjutnya. Suggestion is a noun. Jadi suggestion itu adalah kata benda. Kalau bahasa Indonesianya adalah saran, sedangkan kalau suggest itu adalah kata kerja, dalam bahasa Indonesianya adalah menyarankan ya. Jadi beda ya. Contoh dalam kalimat menggunakan suggest sebagai kata kerja yaitu I suggest you to take that book only. Saya sarankan kamu untuk ambil buku itu saja. Nah, karena suggest di sini dia sebagai verb atau kata kerja, di mana dalam bahasa Inggris mungkin kalian sudah tahu kalau kata kerjanya itu dia bisa berubah tergantung dengan subjek di depannya. Nah, contohnya he, subjek he itu adalah dia laki-laki, sedangkan she adalah dia perempuan. Jadi he atau she ataupun nanti ada it untuk kata benda, kata kerjanya dia harus berakhiran s ataupun es ya, tergantung subjek. Tapi dalam hal ini subjeknya he atau she, sehingga dia hanya menambahkan huruf s di belakang kata kerja utama yang tadi. Jadi he suggests, ada s-nya ya, yang artinya yaitu dia menyarankan saya untuk mengambil buku itu saja. Nah, mungkin ada yang tanya, Miss, kalau seandainya saya tulis I suggest pakai s, bisakah tidak? Tidak bisa. Karena I itu satu orang saja, atau kita berbicara secara langsung, itu pronoun ya, kata ganti orang. Jadi subjek he itu harus diikuti dengan s, atau she juga diikuti dengan s. Nah, kalau mungkin ada lagi yang bertanya-tanya, Miss, kalau saya tulis kalimat I suggestion, bisakah tidak? Tidak bisa. Kalau kalian mau tulis I suggestion, rubah I ke jadi my, yaitu my suggestion is, saran saya adalah, seperti itu ya. Kalau suggestion sudah, kita pindah ke recommendation. Jadi, recommendation itu adalah noun, rekomendasi. Sedangkan recommend itu adalah kata kerja yang artinya merekomendasikan. Jadi contoh kalimatnya, I recommend you to join that competition. Saya merekomendasikan kamu untuk mengikuti lomba itu. Sedangkan kalau pakai subjek he, dia juga harus diikuti huruf S di belakang kata kerja utamanya. Dalam hal ini kata kerja utamanya adalah recommend. Jadi he recommends me to join that competition. Dia merekomendasikan saya untuk mengikuti kompetisi itu. Oke, berikut ini adalah ekspresi atau perkataan yang digunakan untuk meminta dan memberikan rekomendasi ya. Yang pertama yaitu asking for recommendation atau meminta rekomendasi, yaitu what do you recommend I take for unrelenting headache? Apa yang kamu rekomendasikan untuk saya mengatasi kepala pusing yang tidak ada habisnya ini ya. Itu bahasa Indonesianya. Terus selanjutnya, do you have any recommendations for a good hotel in Sentani? Dan contoh kalimat yang terakhir yaitu can you recommend a suitable dish for dinner? Bisakah kamu merekomendasikan makanan yang cocok untuk makan malam? Ya. Terus kalau kalian
mau memberikan rekomendasi atau jawabannya, kalian tinggal gunakan I recommend atau my recommendation is. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi saya rekomendasikan atau rekomendasi saya adalah seperti itu. Sekarang Miss akan tunjukkan satu contoh dialog yang di dalamnya menggunakan ekspresi meminta dan memberikan saran. Jadi di situ ada 3 orang, Alia, Fred, dan Julia. Di contoh ini, Alia dia meminta saran atau asking for suggestion. Jadi kalimatnya what should I do? Sedangkan Fred dia giving suggestion, sehingga Fred dia mengucapkan I suggest. Sementara Julia dia juga memberikan saran, sehingga dia menggunakan I suggest. Nah, itu contoh singkatnya ya. Jadi what should I do dia masuk dari asking for suggestion, lalu I suggest itu dia masuk dalam giving suggestion. Ya students, kalau kalian mau istirahat sebentar dari dengarkan video ini, boleh video ini di pause, ambil minum, istirahat sebentar, dan kita lanjutkan lagi. Seperti yang tadi Miss bilang di awal pelajaran, suggestion dan recommendation itu dia berbeda. Perbedaannya terletak di suggestion dia itu lebih lemah, tidak terlalu kuat, sedangkan kalau recommendation dia kuat. Perbedaannya itu suggestion itu dilontarkan, diucapkan mungkin sesama teman, sesama saudara, atau yang intinya sederajat ya. Sedangkan kalau rekomendasi itu umumnya diberikan dari orang yang lebih tinggi jabatannya daripada kita kepada kita. Atau kalau kita di sekolah, mungkin kepala sekolah memberikan kalian rekomendasi untuk dapat beasiswa, atau bisa juga guru memberikan kalian rekomendasi untuk mengikuti lomba debat. Itu contohnya ya. Nah, kalau kalian sesama teman atau sesama murid lalu memberikan rekomendasi kepada teman untuk dapat beasiswa seperti itu tidak bisa ya. Jadi rekomendasi itu intinya dari ibarat kata bos ya, bos kepada yang di bawahnya bos gitu. Selanjutnya yaitu tentang letter of recommendation atau surat rekomendasi. Seperti yang tadi sudah jelaskan, kalau rekomendasi itu hanya bisa diberikan dari bos kepada bawahannya, atau dari kepala sekolah kepada murid, atau dari dosen kepada mahasiswa, itu bisa ya. Jadi surat rekomendasi itu biasanya dibutuhkan ketika kita melamar pekerjaan atau untuk mendapatkan beasiswa untuk perguruan tinggi atau S2, S1 bisa ya. Di dalam surat rekomendasi, orang yang memberikan rekomendasi itu disebut sebagai referee. Dia memberikan rekomendasi kepada orang yang didaftarkan. Itu di dalam suratnya dia menuliskan tentang kualitas orang itu, karakteristiknya, kemampuannya, atau bahkan juga prestasi-prestasi yang pernah dia dapatkan. Tujuan dari surat rekomendasi ya supaya kita merekomendasikan orang itu untuk bisa masuk ke institusi itu, atau mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dia diterima sebagai penerima beasiswa. Di dalam surat rekomendasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian hubungan antara orang yang memberikan rekomendasi dan orang yang direkomendasikan. Nah, di dalam paragraf itu dia menuliskan tentang bagaimana dia mengenalnya, apakah mengenal di sekolah atau mengenal di kampus, mengenal di kantor, dan sudah berapa lama mengenal, itu biasanya ditulis di paragraf pertama. Sedangkan bagian yang kedua yaitu details of the applicant's qualities. Maksudnya adalah kualitas atau prestasi atau bakat dan minat yang dimiliki oleh orang yang direkomendasikan. Itu ditulis semua, kelebihannya dan juga kemampuannya ditulis. Sedangkan bagian yang ketiga yaitu details about the applicant skills. Ya, masih berkaitan dengan yang di atas, tapi dia lebih dirincikan kira-kira bakat dan kemampuannya itu
kalau dibawa ke institusi atau perusahaan yang dituju itu, atau ketika dia diterima beasiswa, bakat dan minatnya itu bisa bermanfaat buat institusi atau kantor tempat yang dia tuju untuk diterima. Di dalam surat rekomendasi, formatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggal ditulisnya surat tersebut. Yang kedua adalah nama pimpinan perusahaan atau institusi yang dituju. Yang ketiga, alamat dari kantor atau institusi tersebut. Yang keempat adalah salam pembuka. Yang kelima adalah isi, atau yang tadi sudah Miss sebutkan yang ada 3 bagian itu, dia termasuk di dalam konten. Dan selanjutnya salam penutup. Dan juga yang terakhir adalah signature atau tanda tangan dari orang yang memberikan rekomendasi itu, diikuti dengan nama lengkapnya dan juga jabatannya dia sebagai apa. Nah, untuk melihat contoh dari surat rekomendasi, kalian bisa lihat di video sebelah ini. Tapi kalau mau untuk lihat lebih jelasnya, bisa lihat di buku yang sudah Miss bagikan di Google Classroom. Di sini Miss hanya mau jelaskan yang bagian to whom it may be concerned. Itu maksudnya kepada siapa saja yang ditujukan. Jadi entah itu laki-laki atau perempuan pimpinannya, dia tidak bakal tersinggung karena dia di situ kata itu tidak dituliskan kepada bapak atau ibu, tapi kepada siapa saja yang pada saat itu membuka surat tersebut ya. Jadi itu mungkin perbedaannya di situ saja. Dokumen modul yang sudah Miss kasih di Google Classroom dibaca-baca lagi ya kalau kurang mengerti. Kalau kalian ada pertanyaan terkait materi tadi, kalian boleh tanya Miss di Google Classroom, boleh tanya di komentar YouTube ini, atau mau chat Miss di WA juga boleh. Yang penting kalian punya pertanyaan, Miss tahu dan Miss bisa kasih jawaban buat kalian ya. Oke, itu saja dari Miss dan happy studying. Bye.